Kisah sedih dialami oleh keluarga Evelyn Sandra dan Sasmita Nugroho. Anak sulung mereka, Amanda Dewi Nugroho, tewas di sebuah mal di kawasan Senayan. Bocah berumur 7 tahun tersebut tewas saat sedang duduk. Kaki Amanda mengenai pembatas besi di belakang bangku, di mana terdapat kabel-kabel untuk mengaliri listrik di mal tersebut. Tubuh Amanda langsung tersengat aliran listrik tegangan tinggi hingga tersungkur dari bangku panjang dan tak sadarkan diri. Kesedihan yang mendalam dialami sang ibu. Di mata ibunya, Amanda adalah anak yang baik dan tidak nakal, serta selalu menuruti perintah orang tua. Pihak keluarga sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa Amanda akan meninggalkan mereka secepat ini. Ya baik, itu adalah cerita dari seorang bocah kecil yang bernama Amanda berusia 7 tahun ya. Dan seminggu yang lalu peristiwa tersebut terjadi, peristiwa duka di mana Amanda tewas di mal yang menurut kabar adalah tersengat listrik yang besar, tersengat arus listrik yang besar. Namanya adalah Amanda dan kalau tidak salah, setahu saya adiknya pun tersengat listrik. Tapi adiknya di tempat yang selamat. sama, tapi adiknya selamat. Adiknya selamat. Jadi dua anak tersebut tersengat listrik dan yang satu kakaknya Amanda meninggal, sempat dibawa ke rumah sakit kalau tidak salah dan meninggal di rumah sakit. Pasti yang namanya kehilangan seorang yang sangat berharga itu tidak mudah ya. Tapi kita juga tidak tahu, makanya kita juga nggak tahu sebenarnya salah siapa di sini. Peristiwa kronologisnya kayak apa sebenarnya? Betul, nah biasanya kan pasti di cuplikan-cuplikan atau di media-media yang mencuplik sedikit-sedikit, kita ingin membahas secara gamblang apa sih yang sebenarnya terjadi menurut dari sisi tertentu. Jadi kita sengaja mengundang ibu dari almarhum Amanda, ini adalah Ibu Evelyn Sandra. Saya turut berduka cita. Silakan. Mungkin awalnya ingin tahu dulu kronologisnya menurut ibu seperti apa sih? Kronologisnya ya emang waktu pas sampai ya. Pas sampai? Pas sampai mall, bang keadaan kan hujan ya. Keadaan hujan terus mukanya baru mau gerimis ya. Itu saya udah buru-buru bawa anak ke dalam. Sampai kunci motor saya ketinggalan. Tapi kalau dia seperti diberitakan kalau anak saya basah kuyup, itu tidak benar. Jadi anaknya tidak basah kuyup? Tidak. Anak saya memang punya asma ya Pak Dedi. Oh memang punya asma? Iya punya asma. Jadi kan kalau asma kena dingin pasti kaki dia akan batuk-batuk sesak. Jadi nggak mungkin seorang ibu yang tahu basah kuyup anaknya terus tetap dipakein jaketnya. Dia saat itu keadaannya pakai jaket jeans karena memang menurut saya biar melindungi dia dari AC dingin. Karena kan saat itu di luar udah mulai mau turun hujan. Tapi dia tidak kehujanan ya? Tidak, pas tiba tuh udah gerimis tapi sudah sempat masuk ke dalam mall. Jadi artinya si Amanda ini tidak dalam keadaan basah. Tidak dalam keadaan basah. Tidak. Oke, baik. Lalu? Terus saya kasih anak-anak ke bapaknya, saya bilang kunci motor saya tinggalin di parkiran, saya keburu-buru, saya bilang ya udah kamu ambil. Saya titip anak sama bapaknya, terus saya ambil kunci motor. Saya ke atas lagi, saya tanya bapaknya udah selesai belum? Karena emang kita janjian mau jalan ngajak anak main ya. Terus bapak bilang belum selesai, sebentar lagi. Dia bilang oh ya udah kita putar-putar. Ayahnya ini kerja atau gimana? Kebetulan dia kerja di mall itu, tapi bukan sama mallnya ya. Jadi tenan. Oh tenan ya, tapi tenan memang kerja di dalam mall. Iya, di dalam mall tersebut instalasi listrik juga sih sebenarnya. Instalasi listrik ya? Iya, bapaknya termasuk engineering juga. Tenan mallnya. Oh, tenan mall tokonya. Berarti istilahnya ayahnya mengerti sekali tentang listrik-listrik yang ada di sana dong? Ya, sangat mengerti karena hampir 20 tahun lebih kayaknya dia udah. Hampir 20 tahun lebih? Iya, hampir seluruh umurnya lah kerjanya bidang itu. Oke, lanjut. Ya, terus kita putar mall kan ya, terus anak saya sempat ke toilet 2 kali juga kan.
Karena saya lelah kakinya, saya bilang, Kak, kayaknya mama mau duduk deh, Kak. Yaudah mah kita duduk, karena kan pas saya bawa anak di eskalator itu saya lihat ada bangku kursi pengunjung. Saya duduk di situ, si anak bilang, Mama aku hadap sana, boleh nggak nanti? Kata dia, itu kita masih dalam perjalanan dari lorong pertokoan ya. Boleh, tapi nggak pakai bercanda ya, Kak. Iya Mama, dia bilang. Hadap sana tuh hadap mana? Hadap ke railing. Hadap Ke bawah jadi gitu bisa ya? melihat ke bawah. Iya, jadi kan antara railing dengan si anak juga nggak sampai setengah meter jaraknya. Jadi kalau kita sandarin kaki kita begini pun sampai. Oke. Nah itu anak, karena saya jalan duluan, kedua Amanda, ketiga Via, jadi beriringan berurutan tuh. Saya sampai duluan di kursi. Saya duduk di kursi, terus saya lihat Amanda sudah mulai duduk. Dia berada di sisi sebelah kanan saya hadap sana. Jadi seperti kursi inilah, saya hadap ke toko, anak saya hadap ke railing. Seperti posisi Gina sekarang gitu ya. Anda menghadap ke sana. Saya menghadap sana. Nah ini Amanda. Oh, duduk di kanan Anda. Mas Dedi, Amanda. Ini adalah kursinya, Anda bisa lihat. Ini adalah listrik yang ada di depan railing kursi tersebut ya. Jadi menghadap ke jari-jari itu ya? Ya, Bu, kakinya seperti, jadi tangan itu mencengkram railing kan, megang itu kakinya disandarin begini. Karena jarak dia sama si kursi nggak terlalu jauh. Oke, lalu? Saya hadap ke toko. Saya sempat lihat anak saya itu lepas alas. Lepas sandalnya. Lepas alas. Saya masih berpikir masih safety lah. Maksudnya saya dari kaki gini duduk, tapi kan bertumpunya di kursinya dong. Berat badan si tubuh anak gitu. Sedangkan si adik baru akan duduk. Dia lewat hadap saya. Saya lihat si anak ada di samping saya pikir udah mau duduk gitu. Saya mau ambil sesuatu dari dalam tas, nggak selang berapa menit, kisaran 2-3 menit lah saya terasa anak saya tuh ambruk ke belakang. Teriak? Tanpa ada rasa teriak, tanpa ada rasa apapun, seperti orang lain kayak kesetrum, gemeter atau apa tuh nggak ada. Tiba-tiba jatuh. Kayak seolah-olah pingsan gitu. Benar. Awal juga saya pikir tadinya bercanda, karena kan belakang-belakangan yang namanya anak mungkin begini-begini. Ternyata enggak. Terus saya pikir pingsan, saya tepuk-tepuk. Kalau misalkan seseorang pingsan itu kan pasti ada mungkin respon kayak suara aungan atau mungkin ada kedek-kedek di raut muka. Itu nggak ada gitu. Jadi seketika udah langsung histeris, saya panggil si anak juga nggak ada respon sama sekali. Berubah warna kulit juga enggak? Saat itu masih belum. Terus saya minta Via untuk panggil papanya karena jarak saya duduk dengan si bapaknya ke bekerja itu kisaran 15-20 meter. Sebelum si anak panggil, bapaknya udah datang. Si bapaknya pegang Manda. Saya tanya sama Via, kakak kenapa? Mikir saya tuh si anak mau jalan mungkin bercanda sama kakaknya, pas mau duduk mungkin beginiin kakaknya sepintas seperti itu ya. Terus kata si Via, enggak Mama, tiba-tiba tuh emang dia udah histeris juga, udah nangis. Aku tuh mau duduk, aku pegang besi, kaki sama tangan aku gemeteran Mama, dia bilang. Gemeteran apa? Ketakutan apa? Saya bilang. Terus saya bilang, nggak tahu, aku ketakutan, aku gemeteran, dia bilang. Terus karena saya panik, saya nggak tanggap ya saat itu. Terus kamunya lagi ngapain? Aku mau lihat di bawah ada orang putar-putar. Kedengaran saya itu seperti berdarah-darah. Saya pikir apa anak saya, maaf ya mungkin yang namanya orang Indonesia pikir kesurupan macam gitu ya Mas Dedi. Terus kata si Via, enggak Mama, aku cuma mau lihat orang putar-putar. Pas lihat itu di bawah itu ada cleaning service lagi bersihin lantai pakai alat itu, ada kabel-kabel itu. Dia bilang, itu orang di bawah itu kabel-kabel Mama, dia bilang. Akunya gemeteran tangan kaki aku. Karena seketika yang difokuskan adalah si anak Manda. Saya pegang kakinya dingin, muka udah mulai pucet-pucet kayak kebiruan. Saya bilang, ini anak saya udah pucet, udah biru Pak. Ayo, kata saya gitu kan. Ada tenan tuh ngerubunin. Tapi di saat itu tidak ada satupun ya security mall di situ bertanya sama saya, ada apa ini? Atau mungkin paling nggak bantu saya saat anak saya semaput di situ. Nggak ada satupun security. Nggak ada satupun security yang menegur saya saat itu juga. Tapi ada? Nggak ada. Maksudnya di sekitar situ ada security tidak? Saya nggak lihat di situ ada security atau enggak ya, karena panik ya. Tapi yang saya tahu di situ ada beberapa tenan, ada beberapa pengunjung, ada tenan, ada ibu-ibu tenan tuh, dia kasih minyak kayu putih sama saya, suruh balurin. Jalan ramai ya harusnya. Iya. Berarti
pas terjadi itu ibu juga dikerubunin oleh banyak orang. Kisaran lebih dari 5 yang saya tahu sih, saya ingat saya lebih dari 5 gitu. Oke. Lalu dari mana adanya kesimpulan bahwa si anak ini tersetrum? Saat kejadian saya panik, fokus sama si Manda, kita bawa ke rumah sakit. Ada yang bilang Pertamina lebih dekat gitu, kita turun tanpa diiringi satupun security di situ. Saya cari taksi sendiri. Sampai seingat saya waktu itu ada di depan waktu pas mau naik taksi ya, saya gendong yang paling kecil, si Tio. Itu kepalanya hampir kepentok taksi, memang ada di belakang orang yang bantuin. Emang seperti kayak security yang di depan hall mall biasanya. Hanya saat itu aja. Kita ke Pertamina, sampai Pertamina masuk IGD, ponisnya langsung nafasnya sudah tidak ada. Saat itu saya histeris, saya sempat marah, saya sempat teriak-teriak di situ. Saya disuruh keluar, terus si bapak masih dalam, bapak keluar tenangin saya, masih belum bisa juga, saya tenang. Nggak berapa menit, bapak panggil masuk. Saya penasaran, saya mau masuk, saya nggak dikasih masuk sama dokternya. Karena saya, yang namanya saya feelingnya udah nggak enak, saya dorong ke pintu IGD-nya. Saya lihat alat itu udah dicopot dari tubuh anak saya. Saya tanya, anak saya sudah sembuh belum dalam hati saya. Pas saya sikap bapaknya, anak saya belum sadar, Mas. Dokter dari belakang saya bilang, Bu sabar ya, dia bilang sabar ya Bu. Saat itu saya meledak, emosi saya meledak, tangis saya pukulin dokternya. Ada satu saya pukulin, saya bilang anak saya harus hidup, saya bilang. Anak saya tuh cuma mau senang, cuma mau main, Mas. Dia cuma mau ketemu bapaknya, mau main. Saat itu emang bapaknya dalam berapa bulan gak sempet untuk ajak dia main. Tiba-tiba saya harus kehilangan anak. Gimana saya gak sok saat itu juga. Saya habis emosi, udah saya capek, udah tinggal diemnya sambil sedikit-sedikit saya masih ada emosinya. Terus saya tanya Via sebenarnya kenapa? Saya bilang, kamu bercanda sama kakak? Enggak, kakak jatuh kepentok. Enggak, aku mau duduk Ma. Terus tangan aku pegang besi, tiba-tiba kaki sama tangan aku gemeteran apa, takut apa sih? Iya, kata dia, akunya gemeteran, aku sampai ketakutan Ma. Dia bilang, ketakutan gimana, gemeteran apa? Seperti aku pegangan colokan kipas di rumah. Dari situ insting saya sebagai ibu bilang, anak saya kesetrum. Saya langsung lapor bapaknya. Tanpa pikir panjang saya telepon bapaknya, saya bilang, anak saya kesetrum. Saya yakin 100% anak saya kesetrum. Saat itu bapaknya bilang, ini sudah closing mall, nggak akan bisa masuk ke mall itu, kita periksa. Saya pengen coba sendiri Mas. Yang dibayangkan saya gini, anak saya seketika itu langsung tanpa sadar, itu apa sih tegangannya, apa besar nggak sih gitu, sakit nggak sih anak saya ngerasain saat itu yang dibayangkan saya. Saya bilang, saya mau lihat CCTV-nya, saya pengen lihat anak saya ngerasain sakit nggak saat itu. Bapak lapor ke security Pertamina, dilanjutkan ke Polres. Sejak itu saya nggak tahu ya kelanjutan jadi Polres bagaimana. Terus bapak nggak lama kemudian izin, setelah polisi banyak datang. Polisi sempat nanya Via juga. Terus karena Via saat itu sore belum sempat makan, karena kita niat mau makan, saya telepon keluarga aku udah datang, tolong bawa Via sama Tio yang kecil ke rumah ibu. Saya bilang, maaf tapi CCTV-nya sempat ibu lihat nggak? Sampai saat itu ini Via, saya masih belum lihat tangan Via itu bekas kesetrumnya ya. Si Via sama si Tio ini dibawakan ke rumah ibu. Dibawa ke rumah ibu, si bapak izin sama saya mau ke STC sama beberapa polisi. Oh ya udah, saya telepon kan bapak setelah setengah jam atau berapa lama itu saya telepon, gimana Pak, lihat CCTV-nya, terus benarnya anak kita meninggal kesetrum. Dia bilang, bapak yang benar mah anak kita meninggal kesetrum. Terus saya bilang, CCTV-nya gimana, mana kesakitan nggak? Saya bilang. Terus kata si bapak, nanti saya telepon lagi. Saya nggak tahu lagi sejak itu sampai si bapak datang ke rumah sakit, baru dia cerita CCTV mereka nggak ada. Saya bilang, mall sebesar itu masa nggak ada CCTV? Setiap lorong biasanya kan ada CCTV, benar nggak? Nggak ada CCTV-nya? Nggak ada di tempat kejadian, tapi kalau di tempat lainnya mungkin lobbynya atau lantai hallnya mungkin ada atau apa nggak tahu. Tapi saat kejadian di kursi itu nggak ada CCTV-nya. Maaf Ibu, tapi dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa ini benar kesetrum? Ya. Karena Bapak kan Bapak cerita sama saya ya setelah udah mulai kita tenangnya tuh, dia bilang
Saya periksa sendiri, saya periksakan di sisi kiri kanan railing itu ada lampu. Dia coba pegang, dia coba itu, dia bilang nggak ada arus listrik ya. Tiba-tiba dia lihat di bawah itu ada neon box, dan dia lihat MCB yang tidak pada tempatnya dan kabel-kabel yang tidak beraturan, yang kita bilang apa ya, tata mekanikal dia tuh nggak rapi, nggak benar gitu. Bapak bilang ini sumbernya gitu. Saya sih nggak tahu lagi ya. Cuma Bapak sempat adu argumen juga sama teknisi, sampai Bapak nantang si teknisi, buka sepatu boot safety kamu, biar kamu ngerasa meregang nyawa seperti anak saya. Dan si teknisi itu menolak. Bapak yakin 100% kenapa? Sekarang Mas, kalau yang namanya panel listrik box yang di rumah MCB itu, ya apa pantas ada di bawah kaki? Seharusnya letaknya di mana? Di atas atau jauh dari jangkauan orang? Atau kalau bisa pun memang harus ada, pasti ada rumahnya dong, ada boxnya. Ibu sendiri kenapa menolak untuk divisum supaya ketahuan sebenarnya kenapa, Ibu? Perasaan ibu mana sih, Mas, yang nggak sakit? Sekarang anak dibawa jalan, didandanin rapi, dibuat cantik, dikuncir cantik. Tiba-tiba pulang udah dibungkus kain kafan, tanpa saya bisa mandiin lagi sendiri, tanpa saya bisa sisirin, tanpa bisa saya peluk dia. Apa Mas nggak sakit? Saya sakit, Mas, saya nggak bisa terima kayak gitu. Bukan karena saya takut dia di black-blacknya, bukan. Saya mau mandiin dia, saya mau peluk dia, saya cuma mau itu. Saya mau peluk dia. Sekarang saya nggak bisa peluk dia. Saya kangen sama dia. Dia yang selalu bantu saya, dia yang selalu bisa nguatin saya. Saya nggak bisa peluk dia, Mas. Dia yang selalu ngisi hari-hari saya. Saat saya mau berangkat pun dia sampai sempat ngeledekin saya, karena kue dia saya habisin. Dia tanya sama saya, Mama kok kue lapisnya habis? Mama habisin ya. Siapa yang suruh kamu tidur siang? Kan Mama, kata dia. Terus aku bilang sama dia, iya Mama yang ngabisin, Mama makin gendut loh nanti. Sampai sempat ngeledekin saya, Mas. Sekarang gimana? Saya nggak sakit kalau saya harus terima dia udah dalam bungkusan kain kafan. Saya harus terima dia kayak gitu. Gimana saya nggak sakit, Mas? Keadaan dia waktu mau berangkat sehat. Kalau dia sakit nggak mungkin saya ajak dia jalan, nggak mungkin saya lulusin permintaan dia untuk ngajak dia makan, ngajak dia main. Memang udah lama juga kita nggak main. Baik, kita juga mengundang ayah dari Amanda yang kebetulan dia adalah seorang teknisi juga, jadi pasti lebih mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan bertanya-tanya lagi dengan ayahnya setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya ingatkan dulu sedikit mungkin bagi Anda yang baru masuk ke Hitam Putih di segmen ini. Ini adalah ibu dari Amanda. Amanda adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang konon kabarnya meninggal karena tersengat listrik di salah satu mall di Jakarta. Dan tadi saya sudah bicara banyak dengan ibu. Kita akan mengundang ayahnya, di mana ayahnya kebetulan juga seorang engineer yang bekerja di mall tersebut ya. Baik, ini adalah Bapak Sasmito Nugroho, ayah dari almarhum Amanda. Silakan. Baik, Pak, mungkin pertanyaan saya langsung begini. Bapak yakin dari mana bahwa Amanda memang tersengat listrik gitu, Pak? Begini ya, awalnya info dari istri saya juga dari anak saya. Ya, kita langsung cek lokasi. Karena ini udah menyangkut nyawa anak saya ya. Saya tidak bisa serta-merta ngecek lokasi sendiri. Sekalipun saya tuh tahu akan cari sendiri, saya akan bisa. Tapi tidak bisa seperti itu. Masuk properti orang tanpa izin, saya sudah melanggar hukum. Makanya saya berkoordinasi dengan security rumah sakit
untuk diteruskan ke polsek terdekat setempat, maaf ya. Akhirnya sudah, polisi sudah ada di rumah sakit, sudah memastikan bahwa anak saya itu sudah meninggal. Nah, sekarang tinggal mencari penyebabnya. Salah satunya adalah perkiraan kita itu ada di sengatan listrik. Nah, dari situ perkiraan jam 11 karena malnya sudah tutup. Nah, kita berusaha masuk ke TKP. Ya, kalau dengan kepolisian kita pasti diberi akses ya sama security-nya. Diberi akses masuk. Nah, saya melihat nih tempat duduk di mana anak saya meninggal. Perkiraan saya itu sebenarnya awal tuh satu ya, dari railing di mall itu ada lampunya kiri kanan. Apakah dari railing ini kontak body atau apa? Setelah dinyalakan railingnya, kita tes itu tidak ada. Saya udah dalam hati saya, ya berarti ya anak saya tidak tersengat listrik ya. Ya sudah kalau memang seperti itu ya kita harus relakan, atau mungkin penyakit lain saya mau akan tanyakan ke dokter. Tapi berbaik lagi, saya masih ingat sama anak saya yang kecil Viani teriak-teriak gemeteran yang saya sampaikan itu. Saya cari lagi di mana ini setelah ini ya. Nah, di bawah railing itu ada neon sign. Ada neon sign. Neon itu sign. listriknya tinggi sekali neon sign kan? Neon sign itu di parapet ya. Jadi parapet building itu kalau ini lantai ya, itu ada di sebelah sini. Nempel ya? Ya, nempel di kiri kanan kita itu eskalator ya. Terus ini railing. Jadi belakang railing itu ada kursi ya, kursi bangku dari kayu ya. Nah, jadi kalau kita madep sana, madep lobby itu akan di bawah kita tuh akan ada neon sign gitu. Nah, perkiraan saya kok neon sign nih rasanya nih kalau nggak semuanya dari body eskalator juga sudah saya cek kok nggak ada gitu ya. Nah, sudah kita mintakan untuk dinyalakan eskalator apa namanya neon sign. Nah, itu disaksikan kepolisian, datang satu teknisi, saya nggak tahu namanya, tapi saya kalau melihat mukanya saya masih ingat sekali. Nah, saya minta tolong mas dicek nih semua, tolong dicek gitu. Kalau saya ngecek, ini bukan wilayah saya, bukan kewenangan saya kan seperti itu kan. Nah, dicek sama dia, oh ini nggak nyetrum kok, ini nggak nyetrum. Oke, saya jadi down gitu. Oh ya sudah, apalagi ya. Tapi saya agak ini ya, masih ragu gitu. Masa iya sih anak saya yang masih polos Viani ya berbohong sama orang tuanya sih saya enggak. Ya, lalu ya kan seperti itu anak saya. Lantas begitu dia ngetes, tolong mas, sampean tangannya itu coba ke lantai ya, itu tes pen-nya nyala atau enggak, saya begitu kan. Oh ya, oh nyala, tapi nggak apa-apa, tangannya diangkat gitu, dia pegang lagi itu body. Ini induksi namanya. Oh gitu ya, kalau induksi berarti setrum dong. Iya, tapi nggak apa-apa induksi. Itu teknisi ya, teknisi kita tahu semua teknisi itu safety, pakai sepatunya saja safety, gitu ya. Dia pegang apapun, kalau tanpa pegang body nggak akan bisa setrum. Dan kita tahu semua, tes pen kan di situ ada tulisannya 110 sampai 220 sampai 500 volt. Kalau nggak voltasenya tinggi, tes pen itu nggak akan nyala gitu loh. Nah, ya sudah, dia masih ngotot juga, coba lepas sepatunya. Tapi nggak apa-apa nih, bapak jangan ngada-ngada loh. Di sini tuh nggak ada setrum. Ini nggak sampai saya dikira ngada-ngada. Kalau di sini tuh ada masalah gitu. Ya saya tersentak saat itu juga rasa. Kamu jangan kayak gitu. Boleh kerasan dikit? Iya, kamu jangan kayak gitu ya. Ini nyawa anak saya, jangan buat main-main, ya kan? Ini nyawa anak saya. Kok main sulap di sini main triki gitu loh? Sudah jelas di sini ada setrum. Masih bilang ini katanya induksi lah, ini katanya apa? Maunya apa gitu loh? Ya saya jadi kayak preman pasar gitu. Saya mau hantam gitu. Saya dipegangin beberapa aparat gitu. Ini karena apa? Menyepelekan gitu loh. Ini anak saya, nyawa anak saya gitu ya. Gedung segitu besar tuh nggak bisa menggantikan anak saya. Nggak seperti itulah. Meremehkan sekali, Pak.
ini nggak ada apa-apa, ini kan bapak jangan ngada-ngada, kan aneh gitu. Jadi maunya bapak adalah dicopot dulu sepatunya. Copot dulu sepatunya, saya pengen melihat posisi dia seperti anak saya. Coba begini, saya pengen melihat matinya kamu kayak anak saya seperti apa. Tapi orangnya tidak mau melakukan. Tidak mau sama sekali. Ini, aduh. Catatan juga Mas Dedi, anak saya Via itu berbekas di sini, bekas sengatan listriknya. Oh, ada bekas sengatan listrik? Ada. Kita udah visum kemarin, tapi karena udah terlampau lama ya kita visum, pas dapat input dari beberapa orang katanya kalau memang begitu katanya baiknya Via itu divisum. Nah itu sengatan listrik berarti dari tangan apa dari kaki? Dari kaki dong harusnya. Kalau Amanda sendiri kan karena listrik di bawah itu di body neon sign itu kan dari stainless ya. Dari stainless tuh di atas tuh ada MCB. Kita tahu semua di rumah tuh MCB yang kita pasang di rumah saja adanya di atas ya, di atas sekali, jauh jangkauan dari tangan kita. Itu pun ada covernya. Kalau kita lihat di data di hitam putih kan tadi disampaikan juga ya, jelas itu telanjang ya kan kabelnya ya, mohon maaf nih terbuka, terkelupas. Lantas di situ ada di atas body neon sign. Apakah layak di situ? Saya nggak menggiring opini pemirsa untuk mengatakan itu layak atau tidak layak ya. Coba sampai. Tapi kenyataannya bahwa Amanda meninggal. Iya gitu loh. Aneh sekali. Baik, saya tidak karena kita kan ini kan kita bebas bertanya Pak ya. Saya setahu saya kalau saya tidak salah pihak mall sempat mengatakan bahwa satu anaknya kalau nggak salah lalai, benar ya kalau nggak salah. Kedua meninggal karena asma katanya, betul. Nah itu gimana itu Pak? Iya, istri saya ini yang bisa menjelaskan. Saya boleh tanya sedikit Mbak Nikna kan dokter ya. Kalau asma itu gejalanya apa Mbak? Biasanya kalau lagi serangan mungkin bisa jadi batuk, bisa tiba-tiba sesak nafas, ada bunyi mengik, hik, seperti itu sih biasanya. Anak saya kalau dia lagi asmanya kambuh itu tidur akan terasa seperti orang ngorok ya. Saat dia batuk, dia melek ya, sadarkan diri, dia akan batuk-batuk terus, nafasnya akan narik ya, gitu. Itu anak saya kalau kamu. Kalau yang namanya saat saya mau bawa anak saya hari Senin itu, saya tegaskan sekali lagi, anak saya sehat, dalam kondisi sehat prima. Tidak ada serangan. Tidak ada serangan apapun. Dan kondisi dia, pakaian tidak basah. Dan dia pun terlindungi dari dingin karena dia pakai jaket jeans. Apa iya jaket jeans itu yang basah bisa saya pakaikan dengan anak kondisi asma? Menurut Bagina bagaimana? Saya tanya sama Bagina. Sekarang anak saya itu kondisinya sehat. Saat dokter periksa pun emang kondisi jaketnya pun nggak ada basah. Tapi kita mendapatkan ada headline statement dari pihak mall yang mungkin bisa kita keluarkan di sini. Ini adalah statement, ada sebuah headline kabar. Oke. Amanda tewas, pihak manajemen tak bisa memberikan tanggapan padahal di sana terdapat kabar-kabar mengalir listrik pada papan iklan di mall. Padahal sudah diingatkan supaya kakinya nggak keluar pembatas gelas ST. Jadi maksudnya di sini dijelaskan bahwa anak Anda sudah ditegur kakinya nggak boleh keluar. Apakah benar ada teguran itu sebelum kejadian ini? Jangankan teguran, peringatan secara lisan maupun tulisan tidak pernah saya terima. Tidak pernah diberikan kepada saya atau ditegurkan kepada saya. Bahkan saat saya sedang panik, saya sedang histeris, anak saya semaput di tempat. Tidak ada pihak security satupun yang bisa nolong atau paling enggak menawarkan bantuan lah. Berarti, ada apa berarti Bu? tidak ada yang menegur kakinya keluar ya? Enggak. Tidak ada, oke. Apakah dari pihak mall sudah menemui Bapak Ibu? Sudah. Lalu? Pertama kali dia datang itu waktu pas pemakaman anak saya. Suami lagi pemakaman, saya di rumah sedang banyak kerabat dan kondisi saya yang shock. Saya belum bisa temuin. Kedua kali dia datang, sudah bertemu dengan Bapak, tapi mereka berniat mengundang kami untuk ke STC. Dengan Bapak bilang katanya untuk apa kita ke STC? Ya mungkin Bapak bisa keluhkan atau mungkin punya unek-unek atau keberatan dan lain hal bisa kita bicarakan di STC. Saya sudah kehilangan nyawa di STC. Jangankan saya bisa lewat STC-nya, apalagi masuk. Ketiga kali dia datang dengan niat memberikan dana bantuan sholawat 7 hari anak saya. Tapi kita jawab, insya Allah
7 hari bahkan 40 harinya untuk anak saya, keluarga besar saya, kerabat saya, lingkungan saya sudah banyak yang membantu, lebih dari cukup buat saya. Jadi tidak diterima ya? Insya Allah itu anak saya tuh apa ya, Mas Dedi, banyak yang sayang, banyak yang perhatian. Jadi bahkan guru-gurunya Amanda pun aja yang dari TK-nya dia yang lama itu datang sampai berkali-kali sama saya. Ini kan besok ada pemeriksaan kepolisian nih Pak. Ini sudah sampai mana sih kasus ini di polisi Pak? Ya, sejauh ini sih pemeriksaan di kepolisian sih baru saya yang dibuatkan BAP ya pas kejadian itu. Lantas rencananya sih hari ini, cuman hari ini karena kita baru ada yang mendampingi, baru besok. Jadi baru besok istri saya dimintai keterangan ke Polres. Tapi kita sudah ada mendampingi karena kita jangan sampai salah langkah lah kalau kita nggak ada pendamping hukumnya kita nggak salah. Saya dengar bahwa dari keluarga sempat menulis surat ke Presiden Jokowi. Setahu saya dari pihak Hitam Putih, dari kreatif dan sebagainya sudah mencoba untuk menghubungi pihak mall untuk hadir ya, kalau nggak salah untuk hadir, tapi untuk telepon juga, tapi mereka belum memberikan klarifikasi ke kita. Jadi kita sampai sekarang pun ingat kita tidak menyalahkan siapapun di sini karena saya harus berada di tengah-tengah antara ini semua. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, tidak menyalahkan pihak mall juga, tapi klarifikasi kan sebenarnya kan butuh klarifikasi siapa yang salah. Dan itu kita juga membuka line telepon di bawah ini, kita akan keluarkan line telepon di bawah ini. Kalau seandainya ada dari pihak mall yang memang mau mencoba untuk mengklarifikasi, silakan hubungi kami di nomor telepon bawah ini. Sehingga kita membuka ini dari dua arah, mereka juga kita berikan kesempatan untuk menanggapi hal ini. Jadi nomor teleponnya ada di bawah ini. Silakan apabila dari pihak mall ingin menghubungi kami untuk mengklarifikasi atau mengucap bela sungkawa apapun, kami membuka line telepon ini. Silakan. Oke. Di sini ada Oma ya, dari Omanya Amanda. Amanda, mungkin pertanyaannya singkat, ada yang mau disampaikan nggak dari Oma untuk siapapun itu? Saya cuma memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, siapapun itu, saya memohon dukungan. Dukungan juga support. Kalau menurut batin saya nggak rela. Saya belum bisa ikhlas. Nyawa cucu saya yakin nggak bisa digantikan dengan nilainya materi berapapun jumlahnya. Dia kebanggaan. Apa orang nggak tahu? Apa saya nggak merasakan? Anak adalah harapan. Anak adalah generasi penerus kita. Amanda itu dambaan keluarga. Amanda itu paling disayang. Dia baik, rajin. Anaknya rajin nabung. Saya menilai Amanda itu lebih cerdas dari anak-anak sebayanya. Dia suka sekali keterampilan tangan, bantu di dapur. Saya di sini melalui Trans 7 memohon, yang utama saya mohon doanya, semoga Amanda Dewi Nugroho mendapat keindahan dan kebahagiaan di sana. Amin. Yang kedua saya mohon dukungan supportnya untuk kami sekeluarga. Juga terus saya mohon kepada, memang saya sarankan untuk pada anak saya Evelyn
untuk meminta perhatian dari Pak Jokowi. Baik. Satu-satunya harapan saya cuma ingin dipandang dari Pak Jokowi Supaya keadilannya terjalankan gitu ya Bu, Iya. ya mungkin ya Bu ya. Oke, baik. kami segelintir dari sekian juta rakyat Indonesia yang sedang berduka, yang sedang mencari penaungan, mencari keadilan. Mohon Abi diperhatikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nek. Mudah-mudahan apapun itu, siapapun yang bersalah, kita tidak bisa menjudge ya, tidak bisa menilai, tapi siapapun itu yang bersalah, bisa segera diberikan keadilan yang benar. Betul, baik. ya. Tapi saya juga ingin menyampaikan ada hal lain juga, bahwa kalau apa yang Anda lihat di Amanda ini adalah sebuah musibah, atau ini adalah sebuah musibah, sebuah kecelakaan yang tentu tidak bisa terkontrol oleh orang tuanya atau pihak manapun karena listrik dan sebagainya. Tapi hal ini akhirnya membuat kita belajar sesuatu buat orang tua juga, bahwa selain musibah seperti yang terjadi, sebenarnya banyak hal-hal di luar, kecuali musibah ya, banyak hal-hal di luar yang sebenarnya berbahaya buat anak, dan itu kadang-kadang kita suka lalai. Saya tidak bicara tentang kejadian Amanda, ini way different, ini semua hal yang berbeda. Dan ini yang sebenarnya sering saya masukkan ke Instagram saya, ke Twitter saya ketika saya mengajarkan anak saya. Jadi saya pernah menaruh di Twitter, di Instagram ketika anak saya sedang nyetir mobil ketika usianya 7 tahun. Dan itu saya dapat makian dari orang-orang, wah ngajarin mobil 7 tahun dan sebagainya. Well, here ada hal-hal yang sebenarnya anak Anda harus belajar dari usia dini. Dangerous thing that your kids must know. Hal bahaya yang anak Anda harus tahu. Yang pertama, itu adalah api. Itu adalah api. Ini adalah hal-hal berbahaya yang anak Anda harus tahu. Yang pertama adalah api. Kita harus mengajarkan pada anak kita menyalakan api, bermain dengan api. Biarkan mereka bermain dengan api. Biarkan mereka menyalakan lilin. Biarkan mereka menyalakan korek api. Biarkan mereka tahu api itu apa. Setelah itu, kalau yang saya lakukan pada anak saya, ke Aska, saya bawa dia ke taman, saya nyalakan api yang besar sekali. Saya kasih seperti gas. Di bawah pengawasan. Ya, saya nyalakan api yang besar sekali dan saya tanya gimana rasanya. Panas banget. Nah, lihat. Ketika apinya kecil, ternyata masih bisa kamu mainin. Tapi api kecil bisa membuat api jadi besar. Jadi biarkan dia punya pengalaman terhadap kedua hal itu. Yang kedua adalah gunting, pisau, atau benda tajam. Saya mengajarkan anak saya juga untuk masuk ke dapur, memegang pisau, dan di bawah pengawasan saya memotong telur yang sudah matang. Setelah itu saya memegang daging ayam dan saya suruh dia potong. Dan saya lihat-lihat, kepotong tidak daging ayamnya, ternyata kepotong. Dan saya tanya, gimana kalau ini kejadiannya di tangan kamu? Oh, dianalogikan. Dianalogikan di sana. Jadi biarkan mereka tahu, biarkan mereka memegang, biarkan mereka belajar. Dan biarkan mereka belajar untuk memotong. Karena kalau mereka belajar untuk memotong, mereka akhirnya tahu bahwa ternyata ini tujuannya adalah untuk ini. Nggak semena-mena datang ke dapur, wah pisau nih. Bisa dipakai Bisa buat apa ya? gitu. Nah, itu yang salah. Yang ketiga adalah hammer and nails atau palu dan paku. Banyak anak-anak apalagi di rumah bersebaran ada yang palu dan paku. Palu dan paku itu bahaya buat dua-duanya. Ya, palunya bahaya, pakunya pun bahaya. Nah, biasanya kita mengajarkan anak-anak, ini namanya palu, namanya paku. Kita contohkan ke mereka, nih ngetoknya seperti ini, ya kan? Dan kita suruh dia untuk ngetok pelan-pelan. Seperti apa? Pasti kepentok, pasti sakit. Karena anak saya pernah kepentok palu juga dan sakit dan nangis. Dan saya kasih tahu, sakit ya, sakit. Gimana kalau kamu kencang tadi mukulnya? Gimana kalau tadi bahaya? Jadi diajarkan. Electricity atau listrik. Beda dengan Amanda, karena Amanda ini adalah musibah. Tapi kalau di rumah, kadang-kadang kita tuh suka lalai, tidak mengajarkan tentang lubang-lubang listrik yang ada di sana. Oh, iya. Tidak pernah mengajarkan tentang lubang-lubang listrik yang ada di sana. Kita ajarkan bahwa ternyata kalau kita nyalakan listrik, kita pencet, itu mengeluarkan daya untuk nyalain TV. Bayangin rasanya seperti apa kalau kesetrum. Tontonkan video di YouTube dan di sebagainya tentang bahaya listrik, tentang listrik yang korslet, tentang rumah yang terbakar dari listrik. Tontonkan anak-anak Anda seperti itu. Kenalkan anak-anak Anda bahaya-bahaya listrik yang ada di rumah. Dan Ingat, bagaimana memperlakukan listrik yang ada di rumah. Apakah harus pakai sepatu, alas kaki, dan sebagainya.
Ada juga safety nest yang ada di saklar sebenarnya. Kabel-kabel yang bertebaran jangan dipegang, contohnya seperti itu harus diajarkan. Ingat, ini beda dengan kasus Amanda karena kasus Amanda tidak sengaja terkena sengatan listriknya. Lalu ada juga falling from the high place, jatuh dari tempat tinggi. Nah, ini banyak sekali. Anda lihat banyak sekali kejadian di mall atau di mana ada anak-anak jatuh dari lantai 2. Karena apa? Karena nyender dan mereka tidak tahu. Nah, gimana cara ngajarinnya? Kalau saya sama anak saya ngajarinnya, saya minta dia untuk loncat dari ranjang ke bawah. Yuk main yuk loncat, yuk main yuk loncat, yuk main yuk loncat. Karena saya tahu jaraknya berapa. Dan ketika yuk saya tangkap. Begitu ada berapa saat saya nggak tangkap, dia loncat dan dia jatuh. Sakit, nangis. Dan dia bilang, oh jahat banget sakit. Oh enggak. Kita tanya, sakit gak? Sakit. Gimana kalau jatuhnya dari lantai 2? Apa rasanya? Iya. Seperti nyetir mobil, saya temenin. Yuk, ini gas, ini apa? Yuk pencet. Tapi kita pegangin dulu ini. Kenapa? Daripada dia tidak tahu dan dia lihat, wah papa bisa nyetir mobil ya. Begitu tidak ada orang, ada kunci mobil, dimasukkan sendiri sama dia. Tidak tahu bahayanya anak usia 7 tahun atau 8 tahun, bahayanya lebih bahaya. See, there is dangerous thing yang harus Anda ajarkan pada anak-anak Anda. Dan itu penting sekali buat keselamatan anak-anak Anda yang kadang-kadang kita lupa. Biar mana-mana tetap di hitam. Baik, kita intermezzo dulu, kita keluar dari kasus Amanda tadi ya. Tapi tadi kan kita juga udah memberikan pesan-pesan dan sebagainya tentang keamanan anak-anak yang Anda miliki di rumah. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan inspirasi, belajar dari hal-hal yang menyakitkan, juga sebuah pelajaran. Dan mudah-mudahan juga siapapun yang bersalah atau apapun kejadiannya bisa segera terungkap dari pihak kepolisian. Dan yang pasti kami turut berduka cita ya sekali dan turut mendoakan Amanda semoga diterima di sisi Yang Maha Esa. Dan kita di sini ada Tasya. Tasya ini setiap kali kalau ada di Hitam Putih kita lagi talk show, dia di belakang ngemil. Oh gitu, enak banget ya ujungnya ya. Iya. Tapi emang bener sih, emang aku sukanya ngemil. Apalagi yang goreng-gorengan tuh aku paling demen deh tuh. Emang sih makanan kayak gitu emang gak sehat ya, karena kan banyak mengandung minyak, terus kolesterol, lemak. Nah, tapi aku udah suka tuh makan makanan yang kayak gitu. Ngemil suka. Padahal tahu kan nggak sehat. Iya. Emang sih takut juga sih, banyak resikonya juga ya. Takut gemuk, terus takut kadar kolesterol aku naik. Emang makanan itu kan banyak mengandung lemak, kolesterol. Ditambah lagi, aku itu jarang makan makanan yang berserat kayak sayur, buah-buahan. Intinya aku tuh kurang serat. Akibatnya, aku itu susah BAB. BAB-nya nggak lancar, sembelit, dan akhirnya gampang gemuk gitu Om Deddy. Tapi tenang aja Om Deddy, sekarang aku udah nggak khawatir lagi karena aku udah nemuin solusinya. Aku konsumsi ini nih, serat alami yang praktis, terbuat dari ekstrak herbal alami. Ini dia Maximus Dietary Herbal. Ekstrak serat alami dalam kapsul. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak banget Om Deddy. Maximus itu kaya akan ekstrak serat alami. Jadinya kalau kita makan sedikit cepat terasa kenyang, sehingga membantu menurunkan berat badan. Lalu serat alami Maximus itu dapat melancarkan buang air besar secara alami tanpa melilit ataupun diare. Sehingga perut terasa sehingga tubuh terasa ringan dan perutnya juga nggak buncit. Selain itu, serat alami Maximus yang tidak terserap oleh tubuh ini membantu menurunkan lemak dan kolesterol jahat yang kita makan, serta mempercepat pengeluarannya melalui buang air besar. Hebatnya lagi nih, serat alami Maximus ini juga mampu meringankan gejala wasir ataupun AMBE. Oke, terus siapa yang bisa konsumsi? Siapa, umur berapa atau siapa aja? Yang bisa konsumsi adalah pria dan wanita usia 12 tahun ke atas. Bisa diminum setiap hari 2 kapsul pagi hari dan 2 kapsul malam hari sebelum makan. Nah, buat yang suka makan makanan berlemak atau yang mungkin mengandung kolesterol yang tinggi, harus minum Maximus Dietary Herbal 2 kapsul sebelum makan agar lemak dan kolesterol tidak terserap ke dalam tubuh, tapi langsung dikeluarkan saat buang air besar. Ingat ya pemirsa, kalau ingin terhindar dari kolesterol jahat sekaligus BAB lancar, secara alami, perut ramping, gak buncit, dan tubuh terasa ringan, segera minum Maximus Dietary Herbal. Maximus, maksimal lancarnya, terasa ringan. Nah, aku punya
Maximus? Aku boleh dapat hadiah nggak? Enggak boleh. Ya. Boleh, telepon dulu ya. Nanti kalau aku bilang Maximus Dietary Herbal, jawabnya maksimal lancarnya terasa ringan. Halo, Maximus Dietary Herbal. Maximus Dietary Herbal. Halo. Serem amat suaranya. Ini ada mau dapat hadiah loh. Nih, ini mau neror apa mau jawab? Pak, Maximus Dietary Herbal, passwordnya apa? Halo. Maximus Dietary Herbal. Anda dapat hadiah sudah 3 kali halo. Langsung kasih hadiahnya. Udah beres. Jangan. Halo, dengan siapa di mana? Gitu harus dia. Maximus Dietary Herbal, Pak. Jawab dong, Pak. Maksimal lancarnya terasa ringan. Nah, ini Bapak siapa di mana? Nur Alamsyah dari Tangga. Pak Nur Alamsyah, pertanyaannya, Maximus Dietary Herbal bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita dari usia berapa? A. 12 tahun ke atas. B. Balita. 12 tahun ke atas. Ya, selamat. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya terasa ringan. Selamat ya, Pak. Saya harus menutup acaranya dan saya bingung sebenarnya mau mengatakan biasanya saya mengumpulkan mencari sepanjang acara mencari sebuah kata-kata inspirasi untuk memberikan inspirasi, tapi hari ini saya agak berbeda. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel tentang Ernest Hemingway. Ernest Hemingway adalah seorang penulis buku. Dia pernah mengikuti sebuah perlombaan katanya, kabarnya, dan di perlombaan tersebut konon kabarnya dia menang. Membuat sebuah buku ditandingkan dan buku tersebut hanya terdiri dari 5 kata. 5 atau 6 kata ya. 6 kata. Jadi buku itu hanya terdiri dari 6 kata dan buku itu dinyatakan menang dibandingkan dengan novel-novel yang lain. Jadi membuat buku hanya dengan 6 kata. Karena setiap orang yang membalik buku tersebut melihat dan merenung katanya. Apa sih isi bukunya itu? Ini adalah isi bukunya. Baby shoes for sale. Never worn. Sepatu bayi dijual, belum sempat dipakai. Pikirkan baik-baik. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.